Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran sub yang ketiga, yaitu tentang bilangan perpangkat, kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian. Ya, kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Selanjutnya Ibu bahas dulu PR ya. Baiklah, sekarang untuk pembahasan PR yang halaman 62 nomor 1, lihat itu jawabannya ya. Kalian lihat nilainya 40 kalau benar. Kalau salah setengahnya ya. Kemudian berikutnya nilainya 30. Kalau salah 15. Kemudian yang berikutnya nilainya juga 30. Kalau salah adalah 15. Lihat ya jawabannya ya. Tuh, yang penting hasil akhirnya tuh kelihatan ya. Kemudian jumlah skor maksimumnya 40 tambah 30 tambah 30 jadi 100. Berikutnya yang halaman berikutnya ya. Nih lihat nilainya 30 kalau benar, kalau salah 15. Kemudian yang nomor berikutnya juga 30 kalau benar semua. Kalau salah 15. Yang terakhir karena agak susah nilainya 40. Kalau salah 20. Skor maksimum tetap 100. Jadi untuk pecahan itu kalian mempunyai 2 nilai. Ya. Ya, sekarang untuk sub yang ketiga yang C yaitu bilangan berpangkat ya. Untuk bilangan berpangkat kita yang mudah dulu. Lihat ya. Ya, ini 2 pangkat 2 yang mudah dulu. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian berikutnya 2 pangkat 3 berarti perkalian 2 ada 3 karena pangkatnya 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian berikutnya tidak harus terpatok pada angka 2, bebas ya. Contohnya 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Sekarang bagaimana kalau pangkatnya di dalam kurung bilangan pokoknya itu adalah negatif ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau positif nggak pengaruh. Sekarang kurung negatif nih. Kurung negatif 2 pangkat 4. Kurung negatif 2 pangkat 4. Itu sama artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya ternyata 16. Kenapa 16? Karena pangkatnya bilangan genap. Jadi kalau di dalam kurung pangkatnya bilangan genap, hasilnya pasti positif. Tetapi kalau di dalam kurung pangkatnya bilangan ganjil, lihat ini bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Itu adalah contoh-contoh sifat-sifat daripada perpangkatan masuknya ya. Sekarang berikutnya, bagaimana kalau ada soal tidak ada kurungnya? Negatif 2 pangkat 3 tapi tidak pakai kurung. Nah, ini negatifnya di luar ya. Negatifnya di luar, kemudian kurung, kemudian ini 2 pangkat 3 ya. Jadi negatifnya di luar, hasilnya tetap negatif kalau tidak ada kurungnya. Ini juga sama, tidak berpengaruh mau pangkatnya bilangan genap, mau pangkatnya bilangan ganjil, tetapi kalau tidak pakai kurung pasti hasilnya negatif. Tuh lihat karena negatif terus kurung ya. Jadi semuanya dikurung ya. Jadi kalau soalnya dibedakan. Kalau di dalam kurung ada tanda negatif, pangkatnya bilangan genap, hasilnya positif. Di dalam kurung pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya negatif. Tetapi kalau tidak ada kurungnya, hasilnya negatif. Kemudian sifat perpangkatan ini di sini ya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini harus sama bilangan pokoknya. A, M, 3. Tidak boleh 2 dengan 3 digabung. Nggak bisa. Jadi bilangan pokoknya harus sama.
Ini bilangan pokoknya sama A, A, A. Kalau di sini 2, di sini 2. Boleh. Ini dijumlahkan pangkatnya. Itu adalah sifat perpangkatan. Kemudian, kalau pembagian sama, bilangan pokoknya masih sama. A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pangkatnya dikurangi. Pembagian ini bisa juga ditulis bentuknya per, ya, ada di bawah. Ini lihat, jadi A, M sama dengan langsung negatif N pangkatnya, ya. Bilangan pokoknya kan sama-sama A. Nah, berikutnya, bilangan berpangkat jika dipangkatkan hasilnya bagaimana, Bu? Pangkatnya bukan dijumlahkan tetapi dikalikan. Ya, sebetulnya sifat-sifat ini banyak sekali, nanti kalian akan lebih mendalam lagi pada kelas 9, ya. Yang untuk kelas 7 itu yang sederhana dulu, ya. Jadi kalau bilangan berpangkat, ya, jika dikalikan pangkatnya jumlahkan. Bilangan berpangkat jika dibagi dengan pokok yang sama pangkatnya dikurangkan. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan pangkatnya dikalikan. Berikutnya lain-lain. Perintahnya ada di buku paket nih. Tentukan bilangan berikut positif atau negatif. Tidak suruh menghitung berapa hasilnya, enggak. Cuma positif atau negatif. Lihat nih, negatif tidak ada kurungnya, hasilnya negatif. Negatif tidak ada kurungnya, pangkat berapapun hasilnya negatif. Berikutnya, negatif tetapi ada kurungnya, pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Ada kurungnya, negatif, tapi pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Ya, itu ada di buku paket, ya. Ya, berikutnya ini ada soal seperti ini. Hitung nilainya. Jadi sampai hasil akhir, ya. Kalian disuruh menghitung. Nanti PR-nya mirip seperti ini ada di modul, ya. Jadi ini ada 6, ini kurung 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Bagaimana ini? Pokoknya kan tidak sama. Ada 6, ada 2, ada 2. Biasanya itu menggunakan bilangan prima. 6 bukan bilangan prima. Jadi 6 dirubah dulu perkalian. 6 itu diganti, ini ya, 6 ya, diganti 2 kali 3. Kemudian kali, kurung itu artinya kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Lihat, tidak ada pangkatnya itu sama artinya pangkat 1. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 tetap kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Tuh, lihat. Sudah mendekati sejenis, ya. Sekarang yang 2 didekatkan. Ya, yang 2 didekatkan. 2 pangkat 1 ini dekatkan kali 2 pangkat 4, kemudian dibagi 2 pangkat 3. Nah, 2-nya udah habis ya. Baru 3 sekarang. Kali 3 pangkat 1. Nah, ini sudah perkalian bilangan perpangkat, pangkatnya jumlahkan. Nah, tadi kan kita punya sifat perkalian bilangan perpangkat, pangkatnya jumlahkan. Jadi ini akan menjadi 2, 1 tambah 4 dibagi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. Berikutnya lagi 2 pangkat 1 ditambah 4, 5 dibagi 2 pangkat 3. Bagi itu pembagian bilangan perpangkat dengan pokok yang sama, pangkatnya dikurangi. Maka ini tetap ditulis 3 pangkat 1. Yang ini jadi menjadi 2, langsung ya. 5 dikurangi 3 jadi berapa? Langsung saja ya, 5 kurangi 3 jadi 2 kali 3 pangkat 1. Apakah ini udah selesai? Belum. 2 pangkat 2 berapa? Kan bisa. 2 pangkat 2 itu adalah baru terakhirnya 4. 4 kali 3 pangkat 1 itu adalah 3. Jadi hasilnya 12. Contoh berikutnya. Lihat. 10 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. 10. Supaya ada 2-nya, ada perkalian prima. 10 bisa nggak ya dibagi 2? Bisa. 10 diganti. Ini lihat. 2 kali 5. 10.
pangkatnya jangan lupa ditulis 2 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Ini tinggal dipangkatkan. 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Sekarang yang bilangan pokok 2 didekatkan ya. 2 pangkat 2 kali ini loh, pindahin 2 pangkat 4 ini sekalian dibagi 2 pangkat 3, kemudian kali lagi 5 pangkat 2. Lihat pokoknya 2 bisa disederhanakan. Perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Jadi ini akan menjadi 2 tambah 4 dibagi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangkan. Ini akan menjadi 6 dikurangi 3 kali 5 berdiri sendiri. 5 pangkat 2. 6 dikurangi 3 berapa? 3. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2. Berapa sih Bu 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 ya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Ini jadi 8. Kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 5 kali 5. 5 kali 5 25. Ini jangan lupa ya, ada sama dengannya semua ya. Sini ya. Sama dengan semua. Sama dengan. 8 kali 25 hasilnya berapa? Jadinya 200. Contoh ketiga. Ini agak rumit ya contoh ketiga. Karena banyak ya. Lihat contoh ketiga. 2 pangkat 4 3 tetap ya. Ini Ibu hapus saja ya. Ibu pindahin ke sana ya. Soalnya panjang. Akan panjang. Ya. Oke. Sekarang yang ketiga ini agak panjang ya. 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 15 pangkat. Baginya itu ada 2 jenis. Ada 2 dan 3. Enggak masalah. Ya. Lihat. 2 pangkat 4. Biarkan. Kali 3 pangkat 2. Biarkan. 15 dirubah menjadi perkalian berapa? Jangan 15 kali 1. Cari yang bilangan prima. 3 kali 5. 3 kali 5 pangkat 2. Ini naruh sama dengan di per ya. Ya. Kemudian pernya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Berikutnya masih sama 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali, lihat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 yang dari sini loh. Kali lagi 5 pangkat 2 tuh ya. Per bawahnya tulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ya, yang 2 sendiri, yang 3 bisa disederhanakan. Ya. 2 pangkat 4 kali 3, ambil 1, 3. Perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya jumlahkan. 3 pangkat 2 tambah 2 kali 5 pangkat 2. Masih per 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Penyebutnya ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ya, lihat ke sini. Nih ya, dari sini 2 pangkat 4 2 pangkat 4 nih. Lah ini kali 3, 2 tambah 2, 3 pangkat 4 kali 5 sendiri, berdiri sendiri.
5 pangkat 2 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, lihat. Sekarang pembilang dengan penyebut. Bisa disederhanakan, kan bisa dengan pembagian, tapi asal pokoknya sama. Maka yang di atas naik jadi negatif, sama aja dikurangkan. Lihat ya. Jadi satu baris, nanti tidak ada penyebutnya. Lihat. 2 pangkat 4 ini kali 2 pangkat negatif 3. Nah, naik ke atas ya. Kali lagi 3 pangkat 4 kali lagi, ini naik ke atas jadi negatif 3 pangkat negatif 3 ya, jadi penyebutnya tidak ada nanti, kali 5 pangkat 2 ya, sama pokoknya ini sama tuh 2 3 ya. Kan tadi kalau pembagian pangkatnya dikurangkan, bener gak sih? Betul, 4 dikurangi 3 ya kan, pembagian ini juga sama ya. Ternyata ini menjadi 2 4 min 3 1 kali 3, tulis bilangan pokoknya ini 4 dikurangi 3 juga 1 kali masih 5 pangkat 2. Apakah ini udah selesai? Kan tentukan hasilnya, hitung nilainya ya. Hitung nilainya atau tentukan hasilnya. 2 pangkat 1 berapa, Bu? 2 pangkat 1 itu adalah 2. 3 pangkat 1 3. 5 pangkat 2 kan bisa 5 kali 5 jadi 25. Bertahap kalau bingung. 2 kali 3 berapa? 6 kali 25. Jadi hasil akhirnya 105. Itulah jawabannya. Ya, berikutnya adalah PR atau latihan. Jangan lupa dikerjakan ya. Soal jawab, soal jawab. PR-nya bukan di buku paket ya. Kalau di buku paket kalian boleh latihan saja. PR-nya ada di modul. Lihat modul halaman 15, tugas 14, nomor 1, 2, 3. Jadi jangan ditulis nomornya semuanya. Soalnya 1 dulu tulis soalnya, soal jawab. Nomor 2 tulis soalnya, jawab. Nomor 3 soal jawab. Hampir mirip dengan yang Ibu terangkan tadi 3 tipe-tipenya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ya. Jangan lupa pokoknya pertama dijadikan bentuk bilangan prima dulu. Jadi kalau ada angka 10 ganti, yang bukan bilangan prima ganti ya. Di situ ada 4 ganti, 4 bukan bilangan prima misalnya, 6 bukan bilangan prima. Pokoknya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu adalah perkaliannya. Nanti hasil akhir baru berapa kalikan ya, seperti itu. Nanti kalian coba ya untuk PR. Ya, kiranya cukup sekian pembelajaran untuk bilangan berpangkat ya. Kalian coba kerjakan yang PR dari Ibu ini untuk latihan ya. Jangan bertanya sama teman, mencoba dulu sendiri, saya bisa enggak ya. Nanti tidak usah dikumpulkan seperti biasa. Pertemuan berikutnya akan kita bahas PR-nya dengan catatan jujur pada diri sendiri ya. Dinilai seperti itu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Ya, kiranya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.